Diduga tersambar korsleting listrik, mobil pickup pembawa BBM ludes terbakar saat terparkir di halaman rumah. Warga panik karena api dengan cepat membesar. Banyaknya BBM membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kebakaran besar ini mengejutkan warga terjadi pada mobil pickup pembawa bahan bakar minyak yang diparkir di halaman rumah warga. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang langsung berupaya melakukan pemadaman dibantu mobil water cannon milik Polda Kalimantan Tengah. Api sempat sulit dipadamkan lantaran banyaknya BBM jenis premium yang dibawa dalam mobil pick-up. Warga menduga api berasal dari korsleting listrik di rumah yang menyambar ke BBM yang menguap. Api berhasil dikuasai dalam 1 jam kemudian. Dari rumah yang mereka kontrak sini. Menyambar ke mobil? Iya, nyambar ke mobil. Itu banyak BBM-nya, Pak? Iya, banyak. Karena kadang-kadang kan ada yang pickup, ada yang truk minyak itu. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas Polresta Palangkaraya mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Diduga korsleting listrik, mobil mewah terbakar di Tol Layang Wiyoto Wiono, Jatinegara, Jakarta Timur. Api juga menyambar kabel listrik di jalan tol. Mobil mewah ini dilahap si jago merah di Jalan Layang Tol Wiyoto Wiono, Jatinegara, Jakarta Timur. Besarnya kobaran api membuat kepulan asap hitam membumbung tinggi bahkan sampai membakar kabel listrik di jembatan. Mobil terbakar saat tengah melaju dari arah Tol Jagorawi menuju ke Tanjung Priuk setelah mengalami korsleting di bagian kelistrikan mesin. Akibatnya seluruh badan mobil ludes terbakar. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas di dalam jalan tol sempat macet panjang. Petugas yang datang langsung berupaya memadamkan api dan berhasil menguasainya dalam waktu 15 menit. Di atas tol itu dia sudah terasa, jadi sudah berat, terus di situ terjadi pengapian. Nah, lalu dia menepi. Nah, setelah menepi, baru terjadilah kebakaran itu menjadi besar seperti itu kejadiannya. Artinya korsleting di mana, Bang? Kemungkinan itu dari pengapian. Lintas di Jalan DI Panjaitan di bawah tol juga mengalami kepadatan lantaran banyak pengendara yang berhenti di tepi jalan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, remaja pelaku tawuran di Jatinegara, Jakarta Timur ternyata janjian tawuran di media sosial. Pelaku saling serang menggunakan senjata tajam membuat warga ketakutan. Dengan menggunakan senjata tajam, 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Ironis, kedua kelompok remaja ini membuat janji di media sosial untuk bisa melakukan tawuran. Aksi tawuran ini diduga akibat saling ejek antar kelompok. Ngejek-ejekan aja biasanya itu. Pak, ini biasanya awalnya apa, Pak? Kenapa? Ini tadi ada apa tadi? Ya biasanya nih, ya memang udah janjian biasanya di IG mereka itu. Karena ada laporan, ya rencana malam ini mau tawuran gitu. Tak ada korban dalam kejadian ini, polisi masih menyelidiki pelaku tawuran serta motifnya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Seorang pria pengendara motor menjadi korban begal di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku membawa kabur motor dan laptop korban. Diduga menjadi korban begal, seorang pengendara motor dilarikan warga ke Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur karena mengalami luka akibat senjata tajam. Peristiwa berawal saat korban Ridwan Hanafi, warga Cakung, Jakarta Timur, mengendarai motornya saat pulang kerja. Saat melintas di flyover Buaran, tiba-tiba 3 orang berboncengan satu motor mendekati motor korban. 2 pelaku mengacungkan senjata tajam dan melukai korban hingga terjatuh, sedangkan pelaku lain menunggu di motor.
Pelaku kabur dengan membawa motor dan laptop milik korban. Bawa golok 2 orang, dua-duanya bawa golok. Yang satu nunggu di motor, jadi yang 2 turun, dua-duanya ngeluarin golok. Pas saya ngelawan, saya agak mundur, baru motor dibawa. 3 pelaku begal sadis ini dikejar aparat Polsek Durensawit. Untuk menghindari aksi begal sadis yang marak terjadi, sebaiknya selalu waspada saat dalam perjalanan di malam hari. Hindari perjalanan pada malam hari jika tidak terlalu penting. Jika harus keluar saat malam hari, lakukan perjalanan secara berkelompok. Kenali jalan yang rawan, tindak kejahatan, pilih rute aman, dan tidak sepi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Pengusaha rumah makan Padang di Karawang, Jawa Barat dihabisi pembunuh bayaran yang disewa istri korban. Dalam rekonstruksi terungkap para pelaku mendapat bayaran 30 juta rupiah. Ngomongnya gimana buat itu, Bu? Tolong ke Oto minta antar ke Oto tadi rumahnya Pak RD. Ke Ramayana katanya, gimana disakuin kalau sini? Emang duit udah disiapkan berarti, Bu ya? Tersangka NW memberikan instruksi pada 3 pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Khairul Amin suaminya di rumahnya di Desa Nagasari, Karawang Barat saat sang suami tak ada di rumah. Pria 54 tahun pengusaha rumah makan Padang ini dibunuh di dekat rumahnya di Nagasari, Karawang Barat. Dalam rekonstruksi yang menarik perhatian warga, para tersangka memperagakan 18 adegan di 4 lokasi. Lokasi pertama dekat rumah korban di Nagasari, Karawang, para tersangka merencanakan pembunuhan dan mendapat instruksi dari istri korban. Menggunakan sepeda motor, para pelaku lalu membuntuti suami korban. Di dekat Gor Panatayuda, Karawang, ke-6 pembunuh bayaran mengeroyok korban dengan senjata tajam hingga tewas dengan luka di perut. Usai membunuh korban, 2 pelaku diantaranya menemui NW, istri korban di restoran cepat saji, Jalan Ahmad Yani, mendapat bayaran 10 juta rupiah. B, dia minta upah, DP sebesar berapa waktu itu ya? Berapa? 10. Yang kita laksanakan hari ini ada 18 adegan. Ini adalah rangkaian dari proses penyidikan untuk mengecek persesuaian antara keterangan-keterangan daripada tersangka, saksi dengan yang dilaksanakan oleh pelaku. Total ada 4 TKP, kemudian dari mulai rumah korban, kemudian di jalan, ada beberapa di jalan, kemudian di Gor, kemudian ada juga di depan KFC. Pembunuhan ini dilatar belakangi sakit hati lantaran korban memiliki wanita idaman lain. Pembunuhan ini direncanakan NW sejak 2 bulan lalu. Sebelumnya tersangka NW telah memberikan uang 20 juta rupiah pada para tersangka untuk menyantet suaminya dibantu seorang dukun, namun gagal. Otak daripada kasus ini adalah yaitu istri korban. Kemudian dari hasil penyidikan terungkap memang para pelaku ini sudah merencanakan sejak bulan September. Dari tangan tersangka disita barang bukti 7 handphone, senjata tajam yang digunakan pelaku, dan 3 unit sepeda motor milik para pelaku. Para tersangka terancam 20 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fakhrudin melaporkan. Menggugat cerai seorang istri di Tegal, Jawa Tengah, tewas dibunuh suaminya. Sadis, korban dihabisi saat sedang menggendong anak balitanya. Pelaku dan korban baru 1 minggu pisah rumah. Warga desa Duku Jati Wetan, Tegal, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya Mas Ruka. Ironis, wanita 36 tahun ibu 2 anak ini dibunuh oleh Trisno alias Slamet, suaminya sendiri. Sadis, korban dibunuh saat menggendong anaknya yang berusia 4 tahun usai pulang membeli susu di warung. Saat kejadian, situasi sepi. Warga mengetahui pembunuhan ini setelah mendengar tangisan anak korban.
Korban didapati tergeletak bersimbah darah akibat luka di leher dan bagian dada. Menurut keluarga, pembunuhan ini dipicu karena korban menggugat cerai suaminya. Bahkan Pak Sutri ini sudah seminggu pisah rumah. Namun karena kangen pada anaknya, korban mendatangi rumah istrinya. Istri mengajukan cerai. Oh gitu, udah lama Pak ngajuin cerainya? Belum tahu tuh. Bisa hari-harinya itu nggak tinggal bersama. Sehari-harinya sementara ini udah nggak sama. Oh, udah pisah rumah. Iya, udah bisa. Jadi si pelaku ke rumah ibunya di Duku Jati, korban di Bulawaru. Bulawaru, ibunya korban. Saat olah TKP, polisi menemukan 1 kotak susu yang baru dibeli korban di warung, uang Rp5.000, serta sepasang sendal. Untuk motif, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan lagi. Kalau korban ini dianiayanya pas ketika apa nih informasinya? Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat setelah berbelanja di sebuah warung ya. Berpapasan di jalan, kemudian dilakukan kekerasan terhadap si korban. Kita sudah kami dapati saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh tim. Itu statusnya suami korban atau mantan? Info awalnya seperti itu, info awal masih suami istri ya. Usai diotopsi tim dokter RSUD Dr. Susilo, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Pemirsa, politisi PDIP Arteria Dahlan dan seorang wanita yang mengaku anak jenderal saling lapor di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Keduanya sempat terlibat keributan saat antri ambil bagasi di Terminal 2 bandara. Mbaknya. Gimana kok dia orangnya? Kok dia buah sama barang-barangnya segitu banyaknya? Diam aja Bu, jangan saya. Jangan tunjuk-tunjuk. Aduh, udah sopan kok sekali. Kok dia cium tangan sama ibu? Sama ibu? Gua kan menyuruh kamu kerja. Kamu kok nggak terima? Penumpang pesawat wanita ini marah-marah saat antri mengambil bagasi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Wanita ini bertengkar dengan ibu dari politisi PDIP Arteria Dahlan. Bintang 3 yang mana nggak apa-apa. Kita kan bukan, kita rakyat biasa. Kau harus tahu diri lah siapa aja. Siapa? Bintang 3 kamu siapa? Kenapa? Bintang 3 kamu siapa? Tadi kan bilang bintang 3. Saya rakyat biasa. Lu bilang 3, lu ngakunya. Iya. Udah nggak apa-apa. Bapak gue. Gila. Sama orang tua sopan dong. Ya tunggu aja. Siapa? Arteria Dahlan dan orang tuanya sempat meminta wanita ini untuk berlaku sopan. Namun, wanita ini kemudian mengaku sebagai anak jenderal bintang 3. Wanita ini kemudian meninggalkan bandara dijemput dengan mobil dinas berplat nomor TNI. Arteria Dahlan kemudian melaporkan wanita yang bertengkar dengan ibunya ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata wanita yang mengaku anak jenderal berbintang 3 juga melaporkan Arteria Dahlan. Karena ini kedua belah pihak saling melaporkan ya kan. Jadi ya dua-duanya kita ambil keterangannya dan dua-duanya kita terima laporan pengaduannya. Kedua pelapor telah diperiksa polisi dan jika terbukti melakukan penghinaan salah satunya terancam hukuman di bawah 4 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Warga negara asal Timur Tengah yang membunuh istrinya di Cianjur, Jawa Barat dengan air keras rencanakan pembunuhan sejak 2 minggu menikah. Lalu apa yang melatar belakangi pembunuhan tersebut? Tunggu jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sergap.